kita bicarakan nomor 10. Suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya per jam. Ya, jadi yang perlu diperhatikan waktunya itu adalah X jam. Kemudian biaya per jam itu adalah 4X dikurangi 80 ditambah 1000 per X 100.000 rupiah, ya, 100.000 rupiah. Kemudian dia menanyakan berapa biaya produksi yang minimum, biaya produksi total yang minimum berapa? Maka pemikirannya seperti kemarin kan, minimum itu adalah salah satu jenis nilai stasioner. Untuk mencari nilai stasioner, turunan fungsi kita buat sama dengan 0. Fungsi apa yang diturunkan? Fungsi yang diturunkan tentu saja adalah fungsi biaya produksi total. Maka ini yang harus kalian munculkan. Ini kan biaya per jam. Nah, dia kan minta total kan. Nah, totalnya itu kan dia butuh waktu X jam. Maka kita buat dulu fungsinya. Jawab yang pertama, ya. Saya sebut fungsi B. B itu biaya. Biaya per jamnya adalah 4X dikurangi 80 dikurangi 1000 ditambah 1000 per X, itu kan per jamnya. Karena dia butuh waktu X jam, maka ini dikalikan sebanyak X. Karena semua variabelnya variabel X, maka saya boleh menuliskan BX. Stop dulu. Sampai di sini bisa dimengertikan fungsi biaya totalnya? Bisa, Pak. Nah, terus sekarang lanjut, turunan kan? Turunan dari fungsi yang akan dicari minimumnya. Maka saya memilih untuk mengalihkan dulu 4X kuadrat dikurangi 80X tambah 1000. Tapi yang kedua, B aksen X. Berarti kan 8X dikurangi 80. Kemudian yang ketiga, syarat nilai stasioner. Itu adalah B aksen X sama dengan 0. Kemudian 8X kurangi 80 sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 10. Kemudian yang ketiga, periksa. Periksa apa yang diperiksa? Diperiksa apakah beneran pada X sama dengan 10 ini minimum. Pastikan. Sebetulnya cuma pastikannya. X sama dengan 10. Apa yang diperiksa? Yang diperiksa adalah turunannya. Saya pilih X sama dengan 0. Karena yang diperiksa kan turunan kok. Maka X sama dengan 0. Sini diperiksa ke B aksen. Ini kan harus match no? B aksen. Ketika saya periksa X-nya 0, berarti kan B aksennya bernilai negatif. Melewati satu batas, Anda berubah. Positif negatifnya B aksen. Itu menunjukkan naik turunnya fungsi. Ketika turunannya negatif, maka fungsinya turun. Persis di X sama dengan 10, stasioner. Kemudian turunannya positif. Berarti apa?
fungsinya naik. Oh benar, di sini terdapat nilai minimum. Jadi fungsinya periksa itu apa? Untuk memastikan apakah pasti di sini minimum, gitu ya. Kemudian berikutnya, karena yang ditanyakan kan berapa biaya produksi minimumnya, maka yang mana ini 4. Yang kelima, maka biaya minimumnya kita hitung pada X sama dengan 10, berarti B10. Berapa B10? Yang hitung B, nah ini tahu B. Yang hitung di B, 4 kali 10 kuadrat dikurangi 80 kali 10 ditambah 1000. Ini B ya. Berarti ini kan 400 kurangi 800 ditambah 1000. Maka didapatkan 14 ya 600. Maka closingnya Pak, jadi biaya produksi total minimumnya adalah 600. Oh ini 600. Oh masih 100 ya, 600. Nah, nomor 10. 600. Oh ya, ini jadinya aneh dulu ya. Oh ini yang perlu diralat ya. Itu kan 600.000 ya. Ya, nah ini diralat ya. Ini mestinya rupiah, itu cocok ya. Ini 600.000. Gitu ya, ini ralat ya, nah. Ralat di soalnya. Jadi ini bukan 100.000 tapi sekian ribu rupiah. Jadi nanti mention 600.000 rupiah. Baik, ini dulu apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Ada lagi? Nomor 1 sampai 11 dulu. Cukup? Cukup, Pak. Baik. Kemudian berikutnya statistika ya. Nomor 11 sampai 16, silakan. Nomor 11 sampai dengan 16. Nomor berapa yang ingin dibahas? Ayo nah, 11 sampai dengan 16. Apakah ada yang ingin dibahas? Tidak ada, Pak. Ada, yang lain juga tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, pagi ini kita mengulang integral fungsi aljabar ya. Kalau peluangnya nanti kita coba beberapa soal karena peluang juga barusan kan di akhir semester 1. Sedangkan integral fungsi aljabar itu pelajaran kelas 11 gitu ya. Saya akan gunakan beberapa soal untuk mereview. Yang pertama, saya selalu menekankan kepada siswa belajar integral. Itu paling mudah dimengerti dari turunannya. Karena integral itu kan kebalikan dari turunan. Makanya dikatakan integral itu adalah anti turunan. Jadi maksudnya kebalikan dari turunan.
Jika fx sama dengan 3x pangkat 7. Maka turunan, saya bicara turunan dulu. Turunannya adalah, ini sekarang proses ya, koefisien dikali pangkat. Ini yang pertama. Koefisien dikali pangkat. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Oh, saya lupa. Ini mesti diberi tambah misalnya. Ditambah berapa ya? 1000 gitu. Nah, akibatnya ini kan nanti ditambah 0 kan. Turunannya konstanta berapapun kan akan 0. Lalu kalian tulis langsung dia Pak, 21 x pangkat 6. Nah, sekarang ketika dia diintegralkan, jadi turunan ini diintegralkan 21 x pangkat 6 dx, tentu saja harus kembali lagi ke fungsi yang seulang. Maka yang ingin saya tekankan itu ini loh, koefisien yang pertama, koefisien dikalikan pangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, pangkatnya dikurangi 1. Maka untuk mengembalikan, ya, kalian harus mulai dari sini. Pangkatnya ditambah 1. Koefisiennya dibagi pangkat. Lalu harus mengembalikan konstanta. Nah, konstanta ini tidak bisa kita kembalikan secara langsung, betul? Kenapa? Karena di sini mau ditambah 1000, ditambah 5000, dikurangi 1 juta. Tetap saja turunan konstantanya kan 0. Nah, ketika dikembalikan kan kita nggak ngerti konstanta aslinya berapa. Nah, hanya dia diberi konstanta umum yang ditulis C. Ini pun juga kalian pelajari di masa pandemi kan ya. Makanya saya ulang dulu. Kalau kalian masuk ruangan, masuk lewat pintu 1, lalu masuk pintu 2. Ketika kalian mau keluar, ya tentu harus melewati pintu 2, baru pintu 1. Itu yang ingin saya tekankan kepada kalian. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, coba testing ya. Misal, soal integral 2/5 x pangkat apa ya? 3 wajar ya. dx. Maka ingat, ketika kalian mengerjakan integral, itu selalu dibuat apa? X pangkat. Selalu jadi X pangkat. Demikian juga turunan kan. Pikirnya itu kan gampang. Seperti turunan tadi. Kembali lagi ya. Fx sama dengan, ini yang sederhana saja, 2/x pangkat 8. Turunannya bagaimana? Kan nggak bisa langsung ini. Ini kan harus kalian tulis dulu jadi 2 kali x pangkat min 8. Kan mesti gini toh. Baru diturunkan, jadi apa? 2 kali min 8 kali lagi x pangkat min 8 dikurangi 1. Apakah ini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa. Nah, demikian juga ketika mengintegralkan, kalian mesti buat apa? Jadi x pangkat, jadi bukan per x begitu. Maka yang ini kalian tulis dulu menjadi apa? Integral apa? Dua per 5 x pangkat negatif 3. Ya. Nah, ini dulu. Ini prinsip-prinsip sederhana yang harus kalian pegang dulu. Setelah itu baru bagaimana caranya mengintegralkan? Pangkatnya ditambah 1. Ya. Lalu koefisiennya kan 2/5.
dibagi pangkatnya. Aslinya gini, nah. Lalu konstantanya tidak bisa kita kembalikan dengan pasti. Maka terpaksa diberi konstanta umum. Nah, dan ulang. Berapa ini ya? 2/5 dibagi min 2 ya. Berarti min 1/5 X pangkat min 2 ditambah C. Gitu. Suatu hasil integral itu benar atau tidak, kita bisa meriksa. Caranya apa? Ya turunkan saja ini. Cari turunannya. Ya toh? Berarti kan min 1/5 kali min 2 kali X pangkat min 3 ditambah 0. Ya kan? Turunan sebaran konstanta kan pasti jadi 0. Ya sudah, ini kan 2/5 toh. Ini 1/3 ya. Kali 1/3. Oh, kembali lagi. Ini prinsip sederhana. Prinsip sederhana dari apa? Integral fungsi aljabar. Gitu ya. Cukup ya, ini bahannya. Lalu sekarang kita mulai coba beberapa soal. Tentu saja saya akan mulai dengan soal yang sederhana dulu ya. Saya kepingin nomor 1. Nomor 1 yang sederhana. F aksen X sama dengan 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Lalu ada keterangan f-1 bernilai 0. Berarti fx-nya apa ya? Gitu ya. Sekarang saya akan berbicara cara. Kalau sampai kepepet, sekali lagi kalau sampai kepepet itu terpaksa. Jawabannya yang dicobain, ngerti toh? Misal, pilihan yang D, bisa pilihan yang D. X pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat tambah X kurangi 2. Apakah ini ya jawabannya? Ya dicoba. Dicoba, ini cara tradisional. F aksen X 3x kuadrat kurangi 4x tambah 1. Benar loh. Tapi hati-hati loh. Ada keterangan lagi. Maka coba saya diperiksa F apa? Min 1. Min 1 pangkat 3. Min 1 dikurangi 2 kali min 1 kuadrat. 2 ditambah min 1 dikurangi 2. Wis jelas kan 0. Wis kelihatan mata kan 0 ya. Padahal ini dia mengatakan 0. Maka D ini bukan. Itu kalau terpaksa ya. Tentu saja saya tidak mengajarkan yang coba-coba kalau tidak terpaksa. Kalian ingat ketika saya membicarakan grafik fungsi eksponen dengan logaritma, itu saya mengatakan dengan terpaksa, itu dicoba. Ya, itu dengan terpaksa. Tapi kalau yang selain itu, selama bisa menggunakan cara, saya akan menjelaskan kepada kalian dengan cara. Kalau coba-coba kalian nggak bisa diajari, pasti bisa. Gitu ya. Sekarang yang kita bicarakan adalah cara. Intinya apa sih? Diketahui turunan. F aksen itu kan turunan dari fungsi X. Yang ditanyakan adalah fungsi yang semula. Diketahui turunan, tanya fungsi yang semula. Tentu saja diintegralkan. Ya. Yang pertama, apa? Fx adalah integral dari 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 dx. Integralkan 1/1. Dimulai dari apa? Pangkatnya tambah 1. Berarti x pangkat 3. Ya, tidak usah tulis 2 tambah 1, nah. Langsung. Ya. Koefisiennya bagi pangkat. Jadi ini loh, 3 dibagi 3, 1. Ya, bisa ditulis. Dikurangi pangkatnya ditambah 1. Jadi kan X pangkat 2. Lalu koefisiennya dibagi pangkat. Berarti
2. Ya. Integralnya 1 adalah 1x. Jangan lupa, di belakang ini kan mungkin saja ada konstanta yang kita kan nggak tahu asalnya berapa. Nah, stop dulu. Sampai di sini apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau ada keterangan tambahan, kita bisa menentukan C-nya. Oh, ada keterangan tambahan. Katanya F-1 bernilai 0. Berarti F-1 dong. Ini kan Fx. F-1 ini kan min 1 dikurangi 2 kali min 1 yang dikuadratkan. Tetap aja ya. Ditambah min 1 tambah C harus bernilai 0. Maka C-nya sama dengan 4. Maka closing-nya jadi Fx sama dengan itu ya. X pangkat 3 kurangi 2x kuadrat tambah x ditambah 4. Pilihan jawaban yang A. Bagaimana? Apakah ini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sudah ya, ini contoh yang paling sederhana. Selesai, sekarang saya mau membicarakan contoh 2. Itu agak global. Yang nomor 2, integral dari 4x ditambah 2 dikalikan x kuadrat ditambah x pangkat 5 dx ya. Kalian perhatikan pilihan jawabannya ya. Pilihan jawabannya itu kan model-model. Misalnya seperti yang A, setengah kali x kuadrat tambah x pangkat 6 tambah C. Sudah, pilihan B, pilihan C kan mirip-mirip kayak gini, ngerti toh? Salah satu mengerjakan soal ini adalah membuka pangkat 5-nya. Tapi ya mengerikan nah, kalau membuka pangkat 5-nya itu kan ya kemungkinan salah hitungnya kan besar sekali, ngerti toh? Jadi kalian buka kurung pangkat 5-nya itu, sampai kayak gini, lalu dikalikan dengan 4x tambah 2, kualitas, terus diintegralkan. Ya bisa sih, nah, tapi setengah mati. Dan jawabannya kan nggak model-model kayak gini. Ngerti toh? Pasti jawabannya jadi panjang, jadi nggak cocok. Belum lagi kalau ini pangkatnya 15, ini pangkat 15. Kan dia nggak mungkin kita buka kurung yang pangkat 15. Nah, ngerti ya? Jadi buka kurung itu menurut saya kalau terpaksa, karena itu cara tradisional buka kurung itu. Ngerti ya? Jadi sekali lagi apa? Karena pilihan jawabannya itu model-model kayak gini. Ini kan singkat-singkat, Pak. Jadi kok rasanya nggak cocok ya kalau ini buka pangkat 5-nya. Gitu. Ya itu pemikiran besarnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya mencoba. Sekali lagi mencoba. Saya mencoba misalkan. Ya. Misalkan yang ini, nah, saya misalkan sebagai U. Berarti X pangkat 3 ditambah X. Pada pertemuan yang lalu-lalu saya akan pernah mengatakan bahwa ada soal yang kita kerjakan menggunakan misalkan. Waktu itu saya mengatakan apa? Misalkan itu tidak wajib. Tujuan memisalkan itu cuma apa? Supaya soal tampak sederhana. Tujuannya memisalkan itu supaya tampak sederhana. Kalau kalian bisa kerja tanpa misal, bagus. Gak apa-apa, begitu bukan wajib. Sama dengan soal ini. Soal ini bisa dikerjakan tanpa
misal. Tetapi saya ingin menunjukkan dengan cara misal. Gitu ya. Maka soal ini sekarang tulisannya jadi apa? Kalau kalian memisalkan ini, soal ini sekarang ditulis jadi apa? Pak, itu seharusnya U sama dengan X pangkat 2, bukan X pangkat 3. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Aduh, sebentar. X kuadrat tambah X. Ya, oke. Baik, terima kasih. Jadi apa, Nak? 4X tambah 2 kali U pangkat 5. Ya, dx. Ngerti toh? Saya akan jelaskan ini pelan-pelan ya, karena saya pun juga takut toh kalian belajar ini di masa pandemi benar-benar ngerti apa enggak waktu itu kan saya juga nggak tahu. Jadi saya benar-benar ingin mereview ini. Dan kalian harus tahu ini macet. Kenapa macet? Karena dia bercampur antara U dan X. Ini kan ada U, ada X, ada X. Jadi campur antara U dan X. Maka ingat, itu tidak bisa diapa-apakan. Macet. Gitu. Loh, lalu supaya nggak macet, ketika kalian sudah mulai masuk misalkan U, maka kalian harus berupaya sedemikian rupa supaya ini berubah menjadi U semua, jadi tidak ada X-nya. Itu prinsip. Jadi kalau kalian sudah mulai masuk pintu U, nah ini saya sebut pintu U. Ketika kalian sudah mulai masuk pintu U, maka kalian harus berusaha bagaimana caranya supaya semua ini berubah menjadi variabel U. Tidak ada X lagi. Itu prinsip. Lalu caranya bagaimana? Gak ada yang lain. Caranya adalah substitusi. Ya. Nah, sekarang tahapan substitusinya bagaimana? Nah, itu ada tahapannya, yang ngawur gitu ya. Yang pertama diurusi itu yang ini dulu. Yang itu jangan dulu. Itu nanti. Ini dulu. Jadi ini ada prioritas. Itu dulu. DX-nya harus disubstitusi. Caranya dari misal. Jadi semua berangkat dari misal. Kita mau mengganti DX, maka dari sini. Dari sini. Kalian buat saja DU per DX sama dengan apa? Dua X tambah 1. Ya. Jadi kenapa kita bikin DU per DX? Karena kita mau substitusi. Mau mengganti DX. Nah ini loh, ada DX kan. Itu yang dipakai substitusi. Ya. Lalu dari sini, saya kotakin dulu. Dari sini, kalian sudah bisa mengatakan DX sama dengan apa? Dari sini. 2X tambah 1 per D. DU per 2X tambah 1. Benar. Nah, stop dulu. Ayo, sampai sini ngerti enggak? Sampai sini ngerti enggak? Ngerti, Pak. Udah ya. Substitusi ini. DX-nya kamu ganti dengan itu. Sehingga sama dengan integral 4X tambah 2 U pangkat 5. DX-nya disubstitusi itu kan? Ya.
DU per 2X tambah 1. Ingat, tujuan. Sekali lagi tujuan. Tujuannya mau kemana? Mau menjadikan semua dalam variabel U. Karena apa? Kalian sudah mulai masuk pintu U. Begitu sudah mulai masuk pintu U, ya semua ini harus dijadikan variabel U. Tidak boleh bercampur antara U dan X. Lalu mata lihat ini. Mata lihat ini. Mata lihat ini. Ini kan 4X tambah 2 ya. Bisa difaktorkan 2. Coba ini kalau difaktorkan 2 jadi apa ya? Ini barang ini difaktorkan 2. 2 kurung, bisa nggak? 2 kurung 2X tambah 1. Oke. Saya faktorkan di sini aja ya, Kak. Nah, ini ya. Loh, kan sama aja kan begitu. Loh, lah ini kok sama? Lumayan, bisa dibagi ya. Maka yang tersisa sekarang loh. Hanya variabel apa? U. Stop dulu. Ngerti enggak? Ngerti, Pak. Oke, sekarang integralkan sama dengan, katakan dulu pertama kali apa? Halo, integral. U pangkat 5 ditambah 1. 6. 2 dibagi 6/3. Nah, tadi kan saya jelaskan di awal, sekarang langsung tambah C. Jangan lupa, begitu keluar dari integral selalu langsung dipanggil C. Ya, selesai. Maksudnya selesai itu apa? Mengintegralkannya selesai. Tetapi, ada tetapinya, nah. Tetapinya itu kan apa? Integral terhadap variabel X. Tolong dimengerti. Integral terhadap variabel X. Kok jawabannya U? Ya tidak boleh. Terhadap variabel X kok jawabannya dengan bentuk U? Ya tidak boleh. Maka kembalikan. U itu tadi apa? U itu tadi kan X pangkat 2 ditambah X. Maka sama dengan 1/3 kali ini. U-nya kembalikan. Begitu. Ya apa, Nak? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Kalau kalian ingin memastikan sungguhan ini hasil integralnya, gampang. Turunkan. Diturunkan, kalau ini diturunkan, kembali enggak jadi ini. Ya, kita coba sebentar. Ini saya beri nama fx saja ya, cepat ya. Ini saya beri nama fx. Coba ya, kalau kita turunkan, tolong katakan turunan ya. Ayo. 2 dalam kurung. Proses saja ya, katakan prosesnya. 1/3 dikali 6 dalam kurung X kuadrat tambah X pangkat 5. Loh, sudah. Dikali
2X tambah 1. Nah, ini kan 2 toh. Lalu 2-nya kamu kalikan ke sana. Jadi kan 4X tambah 2 ya. 4X tambah 2 dikalikan X kuadrat tambah X pangkat 50. Kembali lagi. Bisa dimengerti kan? Salah. Gitu. Ya. Cukup untuk nomor 2 ini. Apakah cukup? Cukup, Pak. Baik. Sekarang saya mau membicarakan soal yang seperti ini, tapi lebih ruwet lagi. Saya ingin membicarakan nomor 9. Saya ingin membicarakan yang nomor 9. Ini sama, setipe dengan ini. Cuma lebih ruwet. Nomor 9. Integral dari X kali 2X dikurangi 4 pangkat 3 X. Pilihan jawabannya model-model seperti ini. Nah, ini dalam kondisi apa? Terfaktor. Dia dalam kondisi terfaktor. Cara yang tradisional untuk mengerjakan soal ini, dibuka kurung pangkat 3-nya ini. Wow, gitu ya. Dibuka kurung pangkat 3-nya, lalu X-nya didistribusikan, lalu diintegralkan satu-satu. Ya nggak apa-apa sih, kan? Bisa. Tapi untuk menemukan jawabannya kayak gini, waduh, bisa-bisa nyoba satu-satu kamu buka ini, dicocokkan. Setengah mati, nggak cocok, gitu ya. Jadi buka kurung itu kalau terpaksa, gitu ya. Lalu harus diapakan? Oh, yang seperti tadi, misalkan, menurut kalian, mulailah dengan misalkan apa? Misalkan apa? U sama dengan 2X min 4. Oke. U sama U sama dengan 2X kurangi 4. Ya. Maka soal ini berubah jadi apa? Halo. Ini jadi apa? Ya, Pak. X dikali U pangkat 3 dx. Ya, ini dulu. Ya. Macet. Kenapa macet? Karena bercampur antara U dan X. Supaya nggak macet. Kalau sudah mulai masuk ke pintu U, semua harus berubah jadi U. Itu prinsipnya. Sekarang bagaimana caranya? Maka ingat, caranya substitusi, ada cara lain. Nah, mana yang disubstitusi? Harus ada prioritas. Mulai dari sini dulu. dx ini yang pertama kali harus diurusi. Ingat itu baik-baik. Bagaimana caranya? Harus lihat misal. Selalu semua berangkat dari misal. Ya, dari sini. Buat apa? Membuat apa? Untuk mensubstitusi dx, membuat apa? du per dx. du per dx sama dengan apa? 2.
Dari sini kalian boleh mengatakan dx sama dengan apa? Setengah DU. Ya, betul. DU per 2. Itu dulu ya. Lalu substitusikan dulu. Substitusikan dulu. Sama dengan integral X kali U pangkat 3 kali DU per 2. Masih macet. Ya, masih macet. Kenapa masih macet? Masih bercampur ini U, tapi kok masih ada apa? X. Kalian harus ngerti. Masih macet. Supaya nggak macet, harus jadi U semua. Ini toh problemnya. Kok X ya? Ya, X-nya harus jadi U. Caranya bagaimana? Tuh, semua berangkat dari misal. Semua berangkat dari misal. Kalian mau ganti X toh? Ya, saya dari sana. U sama dengan 2X kurangi 4. 2X sama dengan U ditambah 4. ya, U ditambah 4. Kalian butuh X kan? Ya, X sama dengan apa? U ditambah 4 dibagi 2. Baik. Nah, substitusi. Ya, jadi apa? Integral. Nah, sambil saya rapikan ya, per 2 ini saya letakkan di depan, setengah. Jadi setengah ini dari per 2 ini. Lalu saya tulis U pangkat 3 dulu. Nah, ini. Lalu baru saya ganti X-nya. X-nya ini kan U ditambah 4 per 2. Ya, stop dulu sampai di sini. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ini lanjut. Ini lanjut. Kenapa? Itu sudah jadi U semua. U. Ya toh? Sekarang sudah lanjut. Ya, gampang. Saya tulis jadi apa ya? Ini kan per 2 ya. Jadi per 4. Seperempat U pangkat 3 kali U. Berarti kan U pangkat 4. Ditambah seperempat lagi. Lalu dikalikan 4 U pangkat 3. Nah, gini dulu. Ya Pak, nah, sini ke sini, ngerti apa bingung? Kalau bingung saya jabarkan lebih lengkap lagi. Ayo. Ya Pak, sini ke sini, bisa ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti? Ya. Wah, gampang. Gampang ini. Ayo, kita gerakkan. Mulailah dengan U pangkat 5 1/20 ditambah U pangkat 4 1/4 ditambah C. selesai. Proses integral selesai. Tetapi loh, integral terhadap variabel X. Kok jawabnya U? Tidak boleh. Ya. Apa yang kalian katakan? Silakan. 1/20 kali 2X kurangi 4 pangkat 5 ditambah 1/4
2X dikurangi 4 pangkat 4 tambah C. Nah, sudah selesai. Tetapi, ada tetapi ini terus ya. Nah, mungkin nanti lihat di filenya ya. Pilihan jawabannya kan kayak gini ya, model-model gini ya. Saya tulis saja. Kan model-model gini. Oh, dia nggak mau yang model gini loh. Dia minta gini. Minta apa? Terfaktor. Dia minta terfaktor. Repot toh. Jadi kalian sudah kerja ini sebetulnya sudah selesai. Nah, tapi kan harus menyesuaikan jawaban. Kadang sulitnya kerja soal pilihan ganda itu salah satunya ini. Jadi apa ya? Jawabannya kita harus menyesuaikan sesuai dengan jawaban yang disediakan oleh pembuat soalnya. Maka ini harus dalam kondisi terfaktor. Ya sudah, faktorkan. Faktorkan. Ini saya kotaki ya, kan? Saya kotaki itu maksudnya apa? Sebetulnya itu sudah jawaban. Hanya kan bentuknya itu minta terfaktor, yang terpaksa diteruskan. Memfaktorkan. Ini ada 1/20. Ini ada 1/4. Saya memilih memfaktorkan 1/20. Karena kalau memfaktorkan itu kan yang difaktorkan kan biasanya yang faktor yang lebih kecil. Maksudnya lebih kecil itu gini loh kan. Ya ini yang sederhana ya. 6x kuadrat dikurangi 3x. 6 dengan 3 kalian faktorkan berapa? 3. Ya, belum gitu kan? Ya, sama dengan ini. 1/20 dengan 1/4 itu kan lebih kecil 1/20 ya. Makanya saya pilih memfaktorkan 1/20. Kalian mau memfaktorkan 1/4, ya nggak apa-apa. Sekali lagi nggak apa-apa, nah. Nggak apa-apa. Saya pilih 1/20 ya. Terus ini sama ini kan juga sama. Ini pangkat 5, ini pangkat 4. Berarti yang dikeluarkan kan yang lebih kecil loh. 2x kurangi 4 pangkat 4. Nah, isinya apa? Ayo, isinya apa? Dua X dikurangi 4. Oke. Ya, karena ini kalau dikalikan ini jadi ini kan. Ya, terus belakangnya Ditambah 5. ya, 1/20 kali 5 itu kan 1/4. 2x kurangi 4 yang dipangkatkan 4. Saya stop dulu sampai sini. Sampai sini stop dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, ya sudah, tinggal menyederhanakan. 1/20 kali 2x dikurangi 4 pangkat 4. 2x dikurangi 4 tambah 5 ya. Tambah 1. Tambah C. Ya, Opona, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Tujuan memisalkan itu supaya apa? Jadi sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian sudah mulai masuk cara misalkanku, maka ingat, selama dia bercampur antara U dan X, integral tidak bisa dijalankan, macet. Supaya integral ini bisa kalian lanjutkan, apa yang harus kalian lakukan? Berupayalah supaya semua berubah jadi U. Selama kalian bisa
mengubah soal itu menjadi U, maka integral itu bisa dilanjutkan. Kadang ada siswa tanya, kalau pas nggak bisa, Pak, ada dua kemungkinan. Kalian yang nggak bisa ubah, atau memang tidak bisa menggunakan cara ini. Integral itu kan caranya banyak, ngerti toh? Kalau kalian sudah ubah, kok nggak bisa? Ya harus ganti cara. Caranya apa? Ada integral parsial, ada integral fungsi rasional, cuma itu nggak dibicarakan sih di SMA. Integral itu luas, nah. Hanya yang dipelajari oleh siswa di SMA kan sebatas integral substitusi ini. Entah di kelas 11 kalian diberi integral parsial atau tidak, saya nggak ngerti. Ya, tapi integral itu intinya caranya itu banyak, nah. Gitu, ya. Apakah ini cukup? Cukup, Pak. Baik, masih integral. Sekarang saya mau bicarakan contoh Pak, gitu ya. Contoh 4. Integral dari min 1 sampai 1, 6x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 per x kuadrat. Berapa ya nilainya? Nilai. Pertama saya ingin membicarakan ini dulu. Ya, nah kasih ini aja lah. Sama dengan apa, nah? Kalau ini X pangkat 6 sepertiga ditambah C. ini disebut integral tak tentu. Kenapa tak tentu? Nah, ya C-nya belum pasti kan. C-nya itu persisnya berapa kan nggak tahu. Mungkin C-nya itu 1, mungkin C-nya itu min akar 7, nggak tahu. Makanya ini disebut apa? Integral tak tentu. Coba kalian bedakan dengan ini ya. Integral misalnya 1 sampai 2. Loh, ini loh. Ini dengan ini cuma bedanya ada batas. Ini yang disebut batas bawah integral. Ini batas atas integral. Ya bedanya apa? Integralkan dulu. Setelah itu diberi batas 1 sampai 2. Ya, tentu saja ini batasnya untuk variabel X. Maka jangan keliru, setelah diintegralkan, substitusikan batas atasnya terlebih dahulu. Jadi apa? Sepertiga kali ini 2 pangkat 6 tambah C. Lalu dikurangi. Nah, gini nulisnya. Substitusikan batas bawahnya. Jadi sepertiga kali 1 pangkat 6 tambah C. C dikurangi C. Ya. 2 pangkat 6 itu berapa? 64 ya. Per 3. Kurangi sepertiga. 63 per 3. 21. Nah, integral yang ada batasnya, integral yang ada batas bawah, batas atasnya, itu disebut, barang ini disebut integral tentu. Integral tentu. Kenapa? Hasilnya itu sudah tertentu. Sudah eksak jawabnya itu adalah 21.
Ini dulu kalian ingatkan di kelas 11. Sedikit ingat, Pak. Sedikit ingat, ya nggak apa-apa, nak. Karena jujurnya saya juga takut gitu loh, nak, takut ya. Apalagi di periode awal pandemi ya, maksudnya bulan Maret sampai dengan Mei itu, ya jujurnya kita semua, terutama kami para guru kan juga bingung, nggak ngerti ini ngajarnya harus model apa. Ya, kan setelah bulan Juli itu kan masih jauh lebih mending. Kita nyoba pakai Zoom, pakai apa, harapannya sih lebih mending ya. Tapi kalau di awal-awal itu, ya sudahlah, nak, semua juga berusaha memberikan yang terbaik, tapi kan nggak tahu nyampainya ke kalian seperti apa, gitu ya. Pelan-pelan ya, nak. Jadi kalau nggak ngerti nanti kalian tanya. Jadi kalau ada integral yang ada batasnya, ada namanya integral tentu. Kenapa kok disebut tentu? Karena hasilnya itu sudah pasti. Sedangkan kalau tidak ada batasnya, akan berakhir dengan tanda C. Nah, C-nya berapa kan nggak tahu, makanya disebut integral tak tentu. Kalau kalian mengerjakan integral tentu, integralkan dulu. Ini kan integralkan dulu. Setelah itu dipasangi batas. Masukkan batas atas, masukkan batas bawah. Saya ulang, masukkan batas atas, dikurangi. Masukkan batas bawah. Gitu. Ini yang versi sederhana. Yang ini agak tidak sederhana. Gitu ya. Gak apa-apa, sama saja kok. Sama saja. Ayo, benar. Pertama ngurusi ini dulu, nah. Ini kan bentuk ruwet ya, bentuk ruwet. Ingat, orang mengintegralkan itu selalu dalam bentuk apa? X pangkat, ditambah X pangkat, dikurangi X pangkat, itu kalau bisa. Ini kan masih bisa. Saya kurang. Nah, terus ini. Ya ini diurusin dulu, ayo. Nah, ini ya. Ini kan jadi apa? 6 X pangkat 4 per X pangkat 2 dikurangi 4 X pangkat 3 per X pangkat 2. Gitu kok. Ayo, Pak. 6x kuadrat dikurangi 4x. Nah, dong, sekali. Ya, itu kan hanya bikin ruwet saja. Sudah, sekarang integralkan. Ini, ayo, jadi apa? Integralnya, integral 2x pangkat 3. ya, saya sukanya X pangkat 3, 6 dibagi 3 ya. 2, terus katakan. Dikurangi 2x pangkat 2. Jangan lupa ya, ditambah C. Lalu ada batasnya, ya sudah pasangi batas. Min 1 sampai 1. Ya, lalu substitusi batas atas terlebih dahulu. Saya tulis lengkap ya. 2 kali 1 pangkat 3 ini. Dikurangi 2 kali 1 pangkat 2. Ditambah C. Dikurangi ini. Substitusikan batas bawah. 2 kali min 1 pangkat 3. Dikurangi 2 kali min 1 kuadrat. Ditambah C. Stop dulu. Sampai di sini ngerti enggak? Ngerti, Pak. Oke ya. C dikurangi C. 0. 2 dikurangi 2 ya. 0. Ini min 2 ya. Dikurangi 2.
min 4 dikurangi min 4. Berarti jawabnya adalah 4. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Udah, nanti dicoba ya, nak. Integral itu menarik. Buat saya, kalkulus itu pelajaran yang menarik. Kalkulus itu limit, turunan, integral. Itu menyenangkan menurut saya, terutama di integral. Kalau di integral itu semakin rumit, semakin menyenangkan, Pak, menantang. Kalau nggak ketemu gitu jadi penasaran gitu ya. Sekarang saya ingin bicarakan juga soal peluang untuk mengingatkan saja, gitu ya. Saya ingin menggunakan soal nomor 11 ya. Ini cerita 2 dadu. Dilempar undi secara bersamaan 1 kali. Berapa peluang muncul jumlah mata dadu kurang dari 4 atau jumlah mata dadu lebih dari 9. Ya, JMD itu maksudnya jumlah mata dadu. Maka saya mikirnya apa? Jumlah mata dadu kurang dari 4. Berarti jumlah mata dadu berapa? 1, 2, atau 3? Ya apa nak caranya jumlah mata dadu bisa 1? Ayo. 2 atau 3? Ya. Bagus. Kamu menggunakan kata apa? Atau. Berarti apa? Peluang jumlah mata dadu 2. Atau peluang jumlah mata dadu 3. Atau jumlah mata dadu lebih dari 9. Apa? Jumlah mata dadu 10 atau 11 atau 12? Maka peluang jumlah mata dadu 11, peluang jumlah mata dadu 12. Ya sudah, tinggal hitung. Ya. Tentang 2 dadu, saya mengingatkan. Nah, setiap kali berbicara tentang 2 dadu, bayangkan tabel silang ini. Dadu 1, dadu 2. Mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, mata 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mulai dengan NS dulu. NS-nya 2 dadu berapa? NS. S itu 36. ya 36. S itu kan seluruh peristiwa yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan ini kok. Ini ada berapa? Ada 36. Ya. Sudah, sekarang kita mulai ngisi. Peluang jumlah mata dadu sama dengan 2. Lah mata dadu sama dengan jumlah mata dadu sama dengan 2 itu kan peristiwanya cuma bisa ini kok, 1 sama 1. 1 tambah 1. Berarti peluangnya jumlah mata dadu sama dengan 2 ini berapa? Seperti 36. Seperti 36. Kan kita 1 toh dari 36. Ini dibayangkan ya, Kak? Dibayangkan saya hapus ya. Berarti ini seperti 30. Nah, peluang jumlah mata dadu 3. Sekarang pertanyaannya, peristiwa jumlah mata dadu 3. Bayangkan tabel ini tadi.
Yang bisa jumlah 3 itu kalau 1 sama 2 ya. Lalu ini 2 dan 1. Halo, ngerti nggak? Ngerti, Pak. Berapa peluangnya? 2/36. Jumlah kata dari 10. Mulai dari yang kecil aja. 4, 6, 5, 6, 4. Udah habis. 3/36. Jumlah kata dari 11. Berapa peluangnya? Dua per 36. 5/6 sama 65. Peluang jumlah kata dari 12. Sepertiga 36. Ya sudah, nah. Berapa ini? 3, 6, 8, 9. Jadi 9/36. Pas per 4. Nah, bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sudah ya. Satu soal lagi. Satu soal lagi. Saya ingin mencoba yang nomor 22. Nah, nomor 22 itu kita bisa kerjakan dengan cara biasa, nanti Pak. Tapi soal nomor 22 itu sebetulnya ada topik khususnya yang disebut peluang distribusi binomial. Kalau kalian ingat waktu di akhir semester 1 ada satu sesi bersama Bu Linda Yanti, itu kan sebetulnya peluang distribusi binomial. Tapi soal itu pun saya bicarakan sebelum dikenalkan distribusi binomial juga bisa. Gitu ya, jadi jangan bingung. Saya ingin bicarakan tanpa distribusi binomial. Gitu ya. Seorang penjaga gawang mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 0,6. Jadi peluang mampu menahan, itu aja ya. Wes kasih keterangan TP. TP itu tendangan penalti, gitu ya. 0,6 atau 6/10 atau 3/5. Lalu dia melakukan 5 kali tendangan, gitu. Dia tanya berapa peluang mampu menahan minimal 3 kali tendangan penalti. Aja singkat gitu ya. Minimal 3 kali tendangan penalti. Apa yang kamu pikirkan tentang mampu menahan minimal 3 kali tendangan penalti? Apa yang kalian pikirkan? Ayo, mampu menahan minimal 3 kali tendangan penalti. Apa yang kalian bayangkan? Mampu menahan 3 tendangan penalti atau menahan 3 tendangan penalti atau mampu menahan 4 tendangan penalti
Atau mampu menahan 5 tendangan penalti. Tendangan penalti. Mari stop dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa dimengerti, Pak. Ya, bisa dimengerti ya. Baik. Ingat loh, tendangannya kan 5. Mampu menahan 3 tendangan penalti. Padahal dia kan tendangnya 5. Berarti yang 2 itu apa? Ini kan 3. Berarti yang 2 apa? Tidak mampu. Tidak mampu. Ngerti ya? Nah, lalu ingat waktu saya menjelaskan soal ini, kan saya mengatakan, ini kan 5 kali tendangan. 5 kali tendangan. 1, 2, 3, 4, 5. Kan bisa terjadi apa? Mampu, tidak mampu. Kan bisa juga apa? Mampu, tidak mampu. Ngerti? Ya, kemungkinannya kan banyak. Maka waktu itu saya mengatakan apa? Wes anggapan yang paling gampang apa? 3 kali mampu, 2 kali nggak mampu dulu. Berarti apa? Ini peluang mampunya kan 3/5. Berarti 3/5 kali 3/5 kali 3/5. Berarti mampu dulu. Mampu. Lalu peluang tidak mampu menahan tendangan penalti berapa? 2/5. Ya, ini 2/5. Lalu dikalikan sebenarnya ketika dia dibolak-balik itu loh. Dibolak-balik itu maksudnya apa? Kan bisa saja ya, tidak mampu, tidak mampu. Kan bisa begitu. Nah, itu sebanyak berapa? Sebanyak 5C3. Jadi dari 5 kali tendangan, 3 tendangannya itu mampu. Stop dulu. Sampai di sini. Ayo, ini pembicaraan kita di semester kemarin. Yang ini dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa dimengerti, Pak. Coba yang ini. Mampu menahan 4 tendangan penalti. Apa yang kalian katakan? 3/5 pangkat 4. Oh, ya sip. Kali 2/5 kali 5C4. Ditambah 3/5 pangkat 5 kali 5C5. boleh. Ini nggak ditulis juga nggak apa-apa, karena kebetulan saja 5C5 ini kan 1. Ya, tapi nggak apa-apa, tulis saja seperti ini. Bagaimana, nak? Tinggal ngitung ya. Tinggal ngitung. Bagaimana? Ingat lagi di akhir semester 1, itu topik yang kita bicarakan. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nah, kalau tidak ada, pertemuan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sudah tidak ada tugas, tapi masih ada tugas yang kalian kumpulkan pada paling lambat nanti sore ya, untuk yang peminatan ya. Setelah itu sudah tidak ada tugas, nak. Lalu besok itu adalah
pertemuan kita yang terakhir. Setelah itu, minggu depan, Senin kan nggak, kalian masih pelajaran, tapi kan nggak ada jam pelajaran matematika. Lalu Selasa belajar sendiri, Rabu kok ya pas, UST matematika wajib, gitu ya. Jadi belajar, nanti saya kirimkan jawabannya. Kalau ada kesulitan, besok bisa kalian tanyakan. Jadi tolong segera dikerjakan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Iya, Pak. Pak. Baik. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan terima kasih. Pagi Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Oke, Pak. Pak. Terima kasih. Kasih, Pak. Selamat belajar.